Oke, jadi tadi kita sampai di sini dasar hukum haji Quran surat Al-Imran ayat 97 walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kemudian Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 196 wa atimmul hajja wal umrata lillah. Kemudian ada hadis buniyal islamu ala khamsin, ya syahadatu an la ilaha illallah, dan selanjutnya sampai ya haji di Baitullah. Nah, itu dasar hukum haji. Lalu syarat haji. Syarat pelaksanaan haji yang pertama beragama Islam, dia adalah seorang muslim. Yang kedua adalah balik, sudah cukup umur, sudah dewasa. Akan tetapi madhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali mengatakan bahwa anak kecil, anak yang belum balik, itu sah melakukan ibadah haji. Jadi kalau ada anak kecil kemudian dia melaksanakan ibadah haji, maka ibadah hajinya itu sah. Namun tetap wajib mengulangi setelah dia dewasa. Yang ketiga adalah berakal sehat, yang keempat merdeka, yang kelima mampu, istitoah. Ya, kemampuan fisik, kemampuan harta, dan juga adanya jaminan keamanan. Syarat haji. Lalu rukun haji. Nah, ini yang perlu saudara-saudara sekalian perhatikan. Ada rukun haji, ada wajib haji. Yang kedua-duanya ini berbeda, ya, berbeda definisinya, kemudian juga konsekuensinya nanti berbeda juga. Biasanya hanya syarat dan rukun, tetapi untuk haji ini ada syarat, ada rukun, ada wajib haji. Ya, diperhatikan definisinya. Supaya nanti kalau misalnya di dalam ujian keluar, apa perbedaan antara rukun haji dan wajib haji, saudara bisa menjawab pertanyaan tersebut. Rukun haji, yang dimaksud dengan rukun haji itu adalah rangkaian kegiatan atau amalan yang harus dilaksanakan. Dan bila tidak dilaksanakan, hajinya itu menjadi tidak sah. Jadi harus dilaksanakan. Konsekuensinya kalau ditinggalkan, kalau tidak dilaksanakan, hajinya, ibadahnya itu menjadi tidak sah. Yang termasuk rukun haji itu adalah yang pertama ihram. Ya, ihram, berikhram bagi pria yaitu memakai 2 lembar kain putih yang tidak berjahit. Kemudian bagi wanita memakai pakaian yang menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. Itu rukun haji yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wukuf. Wakofa yakifu. Wukuf, ya, dari kata wakofa yakifu artinya berhenti. Yaitu berhenti di Padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Pada tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi wukuf itu tanggal 9 Dzulhijjah. Apa yang dilakukan pada waktu wukuf? Pada waktu wukuf yaitu memperbanyak zikir, ya, sholat-sholat sunnah, muhasabah, melakukan perenungan, dan ya introspeksi diri terhadap apa yang sudah dilakukan, dan juga mendengarkan khutbah wukuf. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama wukuf di Arafah. Kemudian yang ketiga adalah melakukan tawaf ifadah, yaitu mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran dengan posisi Ka'bah di sebelah kirinya. Yang dimaksud tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran dengan posisi Ka'bah di sebelah kirinya. Ya, jangan sampai nanti keliru, ya, muternya keliru, Ka'bahnya berada di sebelah kanannya, akan terjadi tabrakan. Tawaf ifadah ini dilakukan setelah melakukan wukuf.
Ya. Kemudian yang keempat adalah sa'i, yaitu berjalan atau berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali pulang balik. Kegiatan ini dilakukan setelah tawaf ifadah. Yang kelima adalah takhallul, yaitu bercukur atau menggunting rambut yang dilakukan. Dan itu haji. Jadi kalau dilakukan, maka dia menjadi tidak sah hajinya. Kemudian ada wajib haji. Nah, tadi rukun haji, ini ada wajib haji. Apa itu wajib haji? Wajib haji adalah amalan atau kegiatan yang harus dilakukan sebagai kesempurnaan haji. Bila tidak dilakukan, hajinya itu tetap sah. Bila ini ditinggalkan, hajinya itu tetap sah, tetapi dikenai dam. Apa itu dam? Nanti akan kita jelaskan setelah ini. Jadi hajinya tetap sah kalau ditinggalkan, tetapi dia harus membayar dam. Katakanlah dam itu sebagai denda. Yang pertama adalah ikhram dari mikot makani. Ya, ikhram yang dilakukan dari batas tempatnya, mikot makani. Ya, nanti ikhramnya itu dimulai dari mana? Ketika dia memasuki kota Mekah. Kemudian mabit di Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah, yaitu bermalam di Muzdalifah pada tanggal 10 Dzulhijjah setelah melakukan wukuf. Yang ketiga adalah jumroh akobah. Jumroh akobah yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah, kemudian mabit di Mina dan melontar jamarot yaitu pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah atau pada hari tasyrik. Yang keenam, tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan. Yang ketujuh, menghindari hal-hal yang dilarang ketika sedang berikhram. Menghindari yang dilarang ketika sedang berikhram. Apa saja hal-hal yang dilarang pada waktu berikhram itu? Yang pertama adalah memakai wangi-wangian. Jadi katakanlah ketika ikhram itu orang back to nature, kembali kepada alam. Ya, jadi wangi-wangian itu dilarang, tidak boleh memakai wangi-wangian. Parfum itu tidak boleh digunakan pada waktu ikhram. Yang kedua, memotong kuku dan mencukur atau mencabut rambut. Tidak boleh, motong kuku tidak boleh. Ya, nyabutin rambut itu tidak boleh. Meskipun rambut itu merupakan alis misalnya, atau bulu hidung, kumis, jenggot juga tidak boleh. Ya, maka hati-hati. Kalau sedang berikhram, maaf ini ada orang yang hobinya utak-utik hidung gitu ya. Ya, utak-utik upil gitu. Kemudian ada yang rontok dari bulu hidungnya. Maka ya berarti dia melanggar larangan pada waktu ikhram. Nanti akan dikenai dam. Kemudian memburu binatang buruan. Ya, berburu itu tidak boleh. Membunuh dan menganiaya binatang juga tidak boleh. Ya, jadi back to nature lah. Kita hidup bersama alam. Yang kelima, melakukan akad nikah ketika sedang berikhram. Baik itu dia melaksanakan perkawinannya sendiri atau dia sedang ikhram kemudian menikahkan orang lain. Dia menjadi wali, itu juga tidak boleh. Yang keenam, bercumbu atau bersetubuh. Biasanya orang yang berhaji itu kan bersama pasangannya, bersama istrinya. Nah, banyak sekali godaan-godaan. Ya, maka bercumbu